Haleluya, jemaat Tuhan yang saya kasih dalam kasih Tuhan, kita puji Dia karena Dia yang layak dipuji. Kita sembah Dia karena Dialah yang layak disembah. Oleh karena itulah pada kesempatan ini saya mengajak kita untuk bersama-sama boleh fokus pada kebenaran firman Tuhan. Dan pertama kita melihat bahwa sesungguhnya semua kita yang ada sudah memahami bahwa manusia itu adalah ciptaan Tuhan yang termulia. Dan kepada manusia tentu diberikan berbagai bentuk keistimewaan. Keistimewaannya itu apa? Ada otak, betul? Manusia punya otak supaya boleh berpikir. Dan tentu punya pusat akal sehat dan punya hati itu sebagai alat pertimbangan moral. Dan manusia itu punya panca indera. Dia diberi kesehatan, diberikan kekuatan fisik, dia juga bisa memiliki kecerdikan dan juga terampil untuk mengusahakan dan juga menjalani apa yang tentu dimaksudkan oleh Tuhan supaya sesuai dengan kehendak Sang Pencipta. Dia itu pencipta langit dan bumi serta segala kekayaan yang dipercayakan untuk ditaklukkan, untuk dikuasai oleh manusia dengan tujuan untuk menjaga juga memelihara demi kehidupan yang bahagia dan sejahtera seluruh ciptaannya, bukan sebagian. Itu yang harus kita selalu ingat dan kita harus laksanakan dalam hidup ini. Harmonisasi kehidupan alam semesta yang bahagia dan juga sejahtera itu akan lestari apabila dikelola, apabila itu dikerjakan dengan aturan firman Tuhan. Di segala lini kehidupan ini ada aturannya, Bapak Ibu Saudara-saudara. Tanpa aturan, tanpa hukum akan ada kekacauan yang dapat saja merusak tatanan kehidupan ini. Itulah sebabnya penyerahan kewenangan yang diikuti dengan pemberian aturan, itulah firman Allah sebagai batasan untuk bagaimana menjamin terselenggaranya kehidupan yang bahagia dan sejahtera di muka bumi ini. Pelanggaran terhadap aturan atau hukum adalah pemberontakan yang mengakibatkan kerusakan dan dapat mengacaukan semua sendi-sendi kehidupan yang ada. Dunia ini yang Tuhan ciptakan untuk kita menjadi taman kehidupan yang memberikan kebahagiaan kepada umat manusia. Akan tetapi di berbagai tempat di muka bumi ini masih banyak terlihat kehidupan yang penuh dengan ada kesusahan, ada penderitaan, ada kemiskinan, ada kemelaratan, ada tindak kekerasan, penindasan, juga ada perkelahian dan lain-lain. Sehingga kalau kita perhatikan dari perikop yang ada, memang manusia itu karena keegoisannya semata-mata. Iya. Telur egonya itu dia dipecahkan rupanya. Rupanya sejak di taman kebahagiaan di Eden. Mereka sudah ditempatkan supaya mengikuti aturan-aturan yang ada, tapi aturan-aturan yang ada itu mereka langgar. Mereka melanggar aturan di taman kebahagiaan, sehingga umat manusia yang ada itu Adam dan Hawa, dia diusir dari taman kebahagiaan. Sehingga mari saja kita supaya kita bersama-sama memperhatikan dan kita mau hidup menjalankan peraturan hukum sebagai perwujudan ketaatan terhadap firman Tuhan demi terciptanya kehidupan yang harmonis, sejahtera, dan bahagia. Jemaat Tuhan yang saya kasih dalam kasih Tuhan, yang hadir pada saat ini dalam ibadah ini maupun yang ada di rumah atau di mana saja merelai ke siaran kami yang tentu live streaming ini, memperhatikan bagian firman Tuhan yang ada. Kalau kita melihat secara keseluruhan dari perikop Kejadian pasal 3, kalau kita tadi membacanya
yang ada di sebagian di ayat 8 hingga 15, tapi sebenarnya itu tidak bisa dilepaskan dari ayat 1 sampai 24. Di dalamnya kita lihat di situ ada kisah kejatuhan manusia ke dalam dosa yang mengakibatkan penghukuman dan pengusiran dari Taman Eden. Di dalam ruang dan waktu sejarah manusia hadir. Kita kenal di sini dari perikop yang ada yang disebut dengan ular sebagai binatang yang paling cerdik. Kalau dalam bahasa Ibrani disebut dengan arum, cerdik, ya, licik. Itu perilaku yang berdasarkan naluri, dorongan, keinginan tanpa pertimbangan, tanpa akal sehat, tanpa tujuan yang ada. Kalau kita perhatikan bahwa sungguhnya ular itu menghampiri perempuan dan memulai percakapan, ada dialog, perkembangan menjadi suatu forum, ya, ada forum diskusi rupanya, ada perdebatan yang mempersoalkan firman Tuhan, yaitu aturan, hukum yang ditetapkan oleh Allah untuk membatasi dan juga melarang manusia untuk memakan pohon yang ada di tengah-tengah Taman Eden itu. Nah, melalui suatu pertanyaan retoris ini memberi kesan binatang yang cerdik itu tahu sedikit isi firman Tuhan. Ya, pertanyaan yang ada seakan memperlihatkan sikap yang meragukan kebenaran dan membenarkan keraguan. Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Nah, itu pertanyaan retoris itu. Pertanyaan yang sangat efektif untuk menjadi stimuli, untuk menjadi satu rangsangan, sehingga aspek kognitif, aspek pengetahuan si perempuan untuk membantah, untuk dia bisa meluruskan dan mengedukasi. Lalu saut perempuan itu, buah pohon-pohonan yang ada dalam taman ini boleh kami makan. Namun kita lihat bahwa sesungguhnya ketika bantahan itu gagal, manusia perempuan itu kurang lengkap dan tepat mengutip dan mengaplikasikan firman Tuhan. Nah, itu hati-hati, kita juga kadang-kala seperti itu. Setel, jago, ya, padahal belum lengkap kita mengutip firman Tuhan itu. Itu yang terjadi. Nah, kegagalan yang terjadi ini terlihat dari ucapannya. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan atau raba buah itu, nanti kamu mati. Ya, kita bisa bandingkan itu dengan Kejadian pasal 2 ayat 17 dari kutipan firman sebagai bantahan yang ada ini tidak lengkap dan tidak tepat. Penambahan kata dikatakan dalam tanda kutip ataupun raba. Itu raba saja itu sudah salah itu, ya. Jangan nanti salah-salah raba, ya. Buah itu dan mengganti kata-kata pastilah engkau mati dengan nanti kamu mati. Ini di dalamnya mendeskripsikan inkonsistensi. Bisa dipahami itu. Di satu sisi ini memberatkan aturan hukum yang Tuhan berikan, dan di sisi yang lain ini meringankan sanksi hukuman. Demikian juga ini menghilangkan kata-kata sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Memperlihatkan adanya pemahaman yang kurang utuh mengenai firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat Tuhan yang ada pada saat ini dalam ibadah di gedung gereja dan juga di mana saja saat ini berada mendengar siaran ini, kita melihat inkonsistensi dan hilangnya komitmen untuk mentaati firman secara utuh. Itu menciptakan ruang kosong di dalam hati sehingga diisi oleh berbagai keinginan yang tidak benar. Ini menyebabkan konflik batin yang berat sehingga hidup dikuasai oleh keinginan semata, lalu bertindak berdasarkan naluri atau
bisa kehilangan pertimbangan moral dan akal sehat. Dewasa ini banyak orang yang seperti itu, yang mengalami hal-hal seperti ini. Ya, harus jujur diakui itu. Banyak orang mengalami hal seperti ini. Ketika kita melihat di ayat 4 dan 5 boleh disebutkan itu sebagai hoak. Lihat di situ ayat 4 dan ayat 5 bisa dikatakan itu hoak, kebohongan yang paling tua yang pertama hadir di tengah-tengah kehidupan manusia. Dengan mudahnya hoak yang ada ini merasuk dan merusak otak dan hati. Sekali-kali kamu tidak akan mati. Nah, itu dikatakan kan. Ini hoak lagi. Kalau kita malas baca Alkitab, iblis lebih jago nanti. Akhirnya kita ikut iblis nanti. Ikut hoaknya iblis. Sekali kamu tidak akan mati. Kamu akan menjadi seperti Allah. Wah, luar biasa hoaknya ini ya. Menjadi suatu tawaran ini. Tawaran yang menarik. Ini semakin merintangi dalam kehidupan ini untuk fokus kepada larangan. Sehingga diperdaya oleh hoak yang ada. Oleh kebohongan yang menghanyutkan perempuan yang ada ini dalam bayangan. Dari bayang-bayang keinginan yang kuat. Sehingga perkataan-perkataan yang disampaikan oleh ular ayat 4, 5 dan 6 itu menyeret perempuan yang berada dalam ketegangan antara keinginan dan larangan. Melihat bahwa buah pohon itu baik sedang kelihatannya menarik hati. Memberi pengertian adalah upaya internal mencari solusi membenarkan diri untuk memperoleh kekuatan dan kekuasaan magis dari buah pohon itu. Nah itu. Orang kan sekarang seperti itu. Biar di dunia digital rupanya masih ada orang percaya dukun. Ya, apalagi dukun itu pakai bahasa-bahasa Alkitab lagi. Bahaya itu. Hati-hati hoaknya iblis itu. Nah oleh karena itu saudara, ketegangan ini memproyeksi larangan Tuhan sebagai penghalang keinginan manusia untuk mendapatkan haknya menjadi seperti Allah. Tahu segala sesuatu. Wah, jadi pangtahu jadinya. Sekarang kan orang banyak pangtahu toh. Lihat saja di medsos yang ada. Nah, jalan keluar, solusi memecahkan dilema yang ada ini, ya dia mengambil dan memakan buah itu. Tragisnya memang perempuan itu memberanikan juga bagaimana dia bisa berikan kepada suaminya yang tanpa pertimbangan dia menerima dan memakan buah yang ada itu. Nah perbuatan yang ada ini Bapak Ibu Saudara-saudara melawan firman itu berlangsung seperti satu kecelakaan yang terjadi secara mendadak. Di ayat 7 dikatakan terbukalah mata mereka. Baru dong lihat, baru dia lihat, baru dia bisa melihat dengan baik. Nah pemberontakan yang ada ini segera menanggalkan kemuliaan. Ini tanda datangnya babak baru kehidupan primitif. Perhatikan di situ. Sehingga babak baru kehidupan primitif terjadi yang kuno. Ya itu kalau dikatakan primitif kan kuno. Apalagi keadaannya sangat sederhana. Kejatuhan manusia dalam dosa itu mengubah gambar yang begitu indah. Status mulia dan agung menjadi status hina dan rendah. Selanjutnya digambarkan dua hal. Tuhan yang selalu aktif, dia bekerja menyertai, memelihara ciptaannya. Nah itu ayat 8 tadi kan kita baca. Sehingga pemberontakan manusia itu menimbulkan ada rasa. Rasa apa? Malu, ada rasa takut. Sehingga dari akumulasi keduanya ini menyatakan bahwa hidup manusia itu sudah dikuasai oleh dosa yang merusak relasi hubungan manusia dengan Allah. Sehingga mereka bersembunyi. Ini adalah usaha yang sia-sia Bapak Ibu Saudara. Tuhan itu maha tahu, biar nganaba sambunyi di balik jeruji pintu sana, Tuhan tahu. Ya. Di hadapan Allah tidak ada yang tersembunyi, itu ayat 9. Allah yang aktif, dia bertindak memanggil dan dia mencari.
di manakah engkau? Ini adalah pernyataan kasih Allah kepada ciptaannya. Satu pengakuan yang tulus, jujur. Nah, ini yang dikehendaki oleh Allah supaya ada dalam kehidupan kita sebagai manusia. Supaya jujurlah kamu. Tuhan itu Maha tahu. Kalau kamu akhir-akhir ini melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, bertobatlah. Dan nanti Tuhannya ndak lihat kok, ada di tempat sembunyi sana, digalap-galap. Ya tak? Oleh karena itu saudara-saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan, di hadapan Tuhan tidak ada yang tersembunyi. Kita lihat di sini ada kuasa dosa yang menjadi penghalang bagi manusia untuk mengakui kesalahan dan kelemahannya. Ada rasa takut, ada rasa malu yang memaksa manusia, kemudian dia mau membenarkan diri dengan cara bagaimana dia mempersalahkan orang lain. Itu kan manusia toh? Suka sekali mempersalahkan. Ya, toh? Oh, karena pendeta kok begini. Ya, oh, karena majelis begini. Oh, dan seterusnya dan seterusnya. Suka mempersalahkan. Nah, oleh karena itu saudara-saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan, kita memperhatikan di sini bahwa apa yang terjadi dari bagian ini ketika kuasa dosa itu menjadi penghalang bagi manusia untuk mengakui kesalahan dan kelemahannya, ada rasa takut dan malu memaksa manusia untuk membenarkan diri dengan cara mempersalahkan yang lain. Manusia mempersalahkan istrinya dan istrinya mempersalahkan si ular. Nah, ini ada cerita menarik juga. Kalau dia ada di satu daerah, nah itu bukan iblis dia itu. Kalau sudah rica-rica, iya toh, saya tidak perlu sebut di mana daerah itu, ya toh? Semua itu kan, nah itu seikang dia itu. Nah, oleh karena itu saudara-saudara yang saya dalam kasih Tuhan, ketika kita memahami bagian firman Tuhan ini, dari hasil interogasi interpersonal dalam pengadilan Allah yang bertindak sebagai hakim, ini membuktikan ketiga oknum ini memang bersalah. Ya, hukuman dijatuhkan. Ular sebagai binatang paling cerdik dihukum menjadi binatang terkutuk. Dia menjalar dengan perut, makan debu tanah dan menjadi musuh abadi manusia. Tapi sekarang kan ada orang yang pencinta binatang toh? Ada. Sampai dia dipatok lagi oleh ular yang ada. Seperti itu. Tapi kita harus mencintai juga itu. Kita harus mencintai lingkungan yang ada. Nah, tapi bukan kaitan dengan seperti tadi iblis itu. Nah, perempuan kalau kita lihat di sini, dia mendapat hukuman. Apa hukuman perempuan? Halo, para perempuan yang baik hati dan tidak sombong. Terimalah itu dengan kenyataan yang ada ya. Perempuan, istri itu mendapat hukuman susah payah dan kesakitan ketika mengandung dan melahirkan anak, serta dia merendahkan derajat di bawah suaminya. Tapi kalau sekarang kan ada sesar, sudah gampang kan? Tapi sakit juga. Bagaimana ibu-ibu? Ya, tapi itulah realita manusia, suami. Nah itu, ingat ini suami-suami. Divonis dengan hukuman bersusah payah mencari rezeki, berpeluh mencari makanan, dan hidup di tanah yang terkutuk. Nah ini, tanah ini sudah dikutuk oleh Tuhan. Tinggal sekarang kita mau mengelola itu dengan baik, dengan cerdas. Mohon pertolongan kepada Tuhan selalu. Sehingga akibat kejahatan dan pemberontakan manusia, Allah mengutuk ular dan tanah, tapi bukan manusia. Ingat, manusia tidak dikutuk oleh Tuhan. Manusia diberi penghukuman. Penghukuman kepada manusia lebih bersifat pedagogis, pendidikan, daripada pembalasan. Itu ayat 10 sampai ayat 19 kalau Bapak Ibu Saudara membacanya dengan cermat. Jadi pemberian nama kepada perempuan oleh suaminya dari Isya atau penolong yang sepadan dengan nama Hawa, ibu semua yang hidup itu, menjadi tanda dimulainya satu sejarah baru, babak baru kehidupan manusia dalam tentunya keterbatasan-keterbatasan, tetapi ada berkelanjutan secara kontinu.
Kita melihat dalam bagian-bagian berikutnya, tapi saya tidak akan menguraikan secara detail lagi, nanti agak panjang. Nah, oleh karena itu kita memahami di sini bahwa Allah mendidik kita supaya kita kembali pada jalan yang benar. Jadi Allah tidak mengutuk kita manusia, Allah tidak memberikan kutukan kepada kita, tetapi Allah mau mendidik kita sehingga di dalam Yesus Kristus di perikop yang kedua, supaya tidak terlalu panjang. Ini saya pun sadari sudah panjang, tapi saya harus uraikan supaya menjadi jelas bagi kita. Ketika kita melihat dari bagian perikop yang kedua, Markus pasal 3 ayat 20 sampai 35, ada pengaduan terhadap Yesus. Ketika Yesus berada di satu danau yang juga di pegunungan, kemudian ditinggalkan Yesus bersama murid-muridnya, dia memasuki sebuah rumah. Ya, boleh dikata hampir pasti rumah itu adalah rumahnya Simon dan Andreas yang ada di Kapernaum. Bisa dipastikan demikian. Nah, di sini timbul satu perdebatan yang terjadi dari dua sumber yang berbeda, yang tentunya dari keluarganya sendiri dan juga dari para ahli Taurat. Kalau kita lihat di perikop ini ya, perhatikan dengan baik gitu, supaya kita jangan salah memahami. Menjadi jelas di situ bahwa kata-kata yang dikemukakan kaum keluarganya itu kalau kita lihat bisa secara harafiah, mereka itu tergolong kepada Yesus dalam artian sebagai saudara-saudara yang disebutkan saudara sedaging dalam kaitan dengan cerita yang ada ini. Namun demikian Bapak Ibu Saudara-saudara, hal ini ya harus dipahami lebih mendalam. Karena kalau kita hanya pahami secara harfiah, ya, nanti seperti pemahaman dari banyak orang yang ada dalam perikop ini. Hai, itu saudaramu, ibumu mencari kau. Nah, itu. Kau harus ke sana. Jadi memang kaitan dengan ini, Yesus mau memberikan pemahaman yang tentunya tidak seperti pemahaman yang para ahli atau pakar sekarang menyebut dirinya pakar, ya. Bagaimana dalam kaitan dengan hubungan darahnya itu, tapi Yesus mau menyampaikan perumpamaan yang ada. Jadi saya kira perumpamaan yang ini sudah menjadi jelas tanpa saya jelaskan. Yang pasti bahwa ketika orang mengatakan dia itu kerasukan setan, itu kan bahasa-bahasa yang muncul kan sampai sekarang itu ada. Dulu menyebut diri pandita, dia bilang, oh saya sudah tidak percaya lagi Yesus. Tuhan Yesus masih kasihani dia. Tapi kalau dia memang sudah menghujat Roh Kudus, itu adalah dosa yang tidak bisa terampuni. Apa itu? Itu sebenarnya termasuk bagian di dalamnya. Kalau dia menyebut diri dulu dia pendeta, dia apa, dia sudah menyatakan pengakuan imannya, kredonya kepada Tuhan, Allah Tritunggal dan seterusnya. Dia sudah tahu itu, akhirnya dia keluar dari itu yang disebut dengan menghujat Roh Kudus. Dosa yang tidak bisa diampuni. Jadi jangan main-main dalam kehidupan kekristenan ini. Kalau Anda dan saya sudah menyatakan mengaku percaya kepadanya, lalu Anda mau memutarbalikkan fakta yang ada, Anda sudah tahu kebenaran itu, lalu Anda putar balik, lalu Anda mau cari sensasi, mau cari popularitas, ya toh, mau cari supaya kaya raya secara harta duniawi, hati-hati, itu adalah menghujat Roh Kudus. Dosa yang tidak bisa diampuni. Nah, oleh karena itu saudara-saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan, dalam kaitan dengan inilah tentu Yesus dia mau mengatakan kepada para ahli Taurat, ya, orang-orang yang mengaku diri orang ahli agama sekalipun, ya, supaya dalam kehidupan ini jangan sampai menghujat Roh Kudus. Menghujat Roh Kudus itu adalah dosa yang tidak bisa diampuni. Sehingga terkait dengan itulah maka kita sebagai satu keluarga, kalau Yesus sudah mengatakan tadi
Ya, perhatikan ini tidak serta-merta harus dipegang begitu saja, harus dipahami dengan baik ya. Di Markus pasal 3 ayat 34. Perhatikan itu. Siapa ibu dan saudara-saudara Yesus? Ayo. Setiap orang yang melakukan firman-Nya. Itu saudara-saudara Yesus. Itu ibu Yesus. Tapi kalau dia menghujat, Yesus bilang no way, tidak bisa. Ya. Ia melihat kepada orang-orang yang duduk di sekelilingnya itu dan berkata, ini ibuku dan saudara-saudaraku. Barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Hai, luar biasa ini. Jadi jangan mengaku anak Tuhan nanti kalau masih membangkang. Itu ada lagunya juga, tapi saya tidak nyanyikan waktu minggu Oikumene itu, lagu pertama itu. Mudah-mudahan itu diingat, tidak hanya sekedar dinyanyikan. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan, tentu dalam kehidupan ini kita tidak sendirian, kita tidak mampu apabila dalam kehidupan ini kita mau setel jago, setel mampu untuk melakukan semuanya itu, tapi kita percaya bahwa oleh kuat kuasa Roh Kudus-Nya, Roh Kudus itu yang akan memimpin kehidupan kita. Roh Kudus itulah yang akan menuntun perjalanan kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan, ketika kita juga akan bersama-sama melaksanakan kegiatan pengucapan syukur jemaat. Kita juga memperingati hari ulang tahun gereja kita yang ada jemaat ini. Mari kita mulai persiapkan diri kita sejak dini. Jangan cari-cari salahnya orang. Ya toh, seperti firman Tuhan perikop pertama toh. Perikop kedua begitu juga. Yesus sendiri dikasih salah. Dia bilang Yesus itu apa? So kerasukan, apa roh jahat segala macam. Tapi Yesus masih sapu-sapu dada saja. Tapi dia dengan tegas mengatakan, orang menghujat Roh Kudus, ya tidak bisa diampuni. Karena itu mari kita lakukan firman-Nya ini dalam kehidupan kita. Persiapkan diri kita ketika kita bersyukur kepadanya. Kita beri yang terbaik untuk Tuhan. Karena Tuhan so kasih yang terbaik for kita. Ya kan? Puji Tuhan kita terbebas dari paparan COVID-19. Puji Tuhan ada yang sudah divaksin. Walaupun ada yang belum divaksin, tinggal tunggu giliran ya. Wajib hukumnya itu dalam kehidupan kita. Supaya dalam kehidupan ini kita memandang kepada Roh Kudus yang selalu akan menuntun perjalanan kehidupan kita. Amin. Roh Kudus tetap teguh.